Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi penulisan kata bahasa Indonesia. Next. Next. Perkenankan kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agil Faris Baldan dan teman saya Adinda Afrilia Delaila Zahro, Ajeng Septi Arini, dan Konita Melani Putri. Next. Saya akan lempar kepada Konita terlebih dahulu sebagai pemateri pertama. Monggo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang kata dasar. Kata dasar merujuk pada bentuk asli, utuh, atau belum mendapat imbuhan atau tambahan apapun. Contohnya, makan, pergi, duduk, pikir, hidup, tidur, dan beli. Next. Yang kedua, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang sudah berubah dan sudah punya arti baru dan bentuknya sudah bukan kata dasar lagi. Jenis kata berimbuhan ada 3. Yang pertama, prefiks adalah imbuhan yang posisinya di awal atau disebut awalan. Yang kedua, sufiks, kebalikannya, yaitu posisinya di akhir alias akhiran. Yang ketiga, konfiks, ada di dua-duanya alias ada di awal dan ada di akhir. Yang terakhir ada infiks, yaitu posisinya nyelip di tengah-tengah kata atau bisa disebut sisipan. Next. Next. Contohnya yaitu kata berawalan prefiks, yaitu tercepat awalannya dari ter. Contoh kata berakhiran atau sufiks itu contohnya Siwi adalah orang dermawan. Contoh kata bersisipan atau infiks adalah motor melaju dengan kencang. Yang terakhir contoh dari awalan sekaligus akhiran atau konfiks yaitu Rina menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Next. Next. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Kata ulang atau kata bentuk ulang merupakan hasil dari suatu proses, yaitu reduplikasi. Reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata. Contohnya kuda-kuda, murid-murid, buah-buahan, dan masak-memasak. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Oke, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu gabungan kata. Kata gabungan atau gabungan kata merupakan kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Ada 3 unsur penting dari kata gabungan menurut Kemendikbud. Yang pertama yaitu gabungan kata dapat membentuk kata. Yang kedua, gabungan kata yang membentuk kata majemuk. Dan yang terakhir, gabungan kata yang membentuk frasa. Jadi yang pertama, gabungan kata dapat membentuk kata, yaitu terdiri atas gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Contohnya ekstra dan kurikuler menjadi ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, gabungan kata yang membentuk kata majemuk, yaitu unsur kata gabungan yang kedua adalah gabungan kata yang membentuk kata majemuk, artinya gabungan kata antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Contohnya rumah sakit. Kemudian yang ketiga, gabungan kata yang membentuk frasa, yaitu gabungan 2 atau lebih kata yang memiliki sifat tidak predikatif. Contohnya rambut panjang dan gunung tinggi. Kemudian yang kelima adalah pemenggalan kata. Pengertiannya adalah
pemenggalan atau pemotongan suku kata agar nantinya dapat ditulis dan dibaca dengan ejaan yang baik dan benar. Singkatnya, pengertian pemenggalan kata adalah pemisahan kelompok huruf dari sebuah kata. Kaidah dan contoh pemenggalan kata. Terdapat kaidah pemenggalan kata dasar, pemenggalan kata turunan, pemenggalan kata yang punya dua unsur atau lebih, dan pemenggalan singkatan. Pemenggalan kata pada kata dasar, contoh ni dan at. Pemenggalan kata turunan, contoh mem dan pertanggungjawabkan. Kata terdiri atas dua unsur atau lebih, contoh biografi, bio dan grafi, bi, o, gra, dan vi. Kemudian nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih, contoh lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian materi kata depan. Kata depan pada dasarnya merupakan salah satu jenis kata yang digunakan pada bagian depan dari sebuah kata. Beberapa kata yang bisa ditambahi kata depan, misalnya seperti kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan beberapa jenis kata yang lainnya. Contoh kata depan benar yaitu Dadang pulang kampung ke Tasikmalaya. Yang kedua, penumpang dipersilahkan naik ke pesawat. Materi yang ketujuh akan dijelaskan oleh Adinda. Silakan Adinda. Materi ketujuh yaitu partikel. Partikel adalah sejenis kata, tugas, atau lugas yang memiliki bentuk khusus yaitu sangat ringkas atau kecil dengan fungsinya tertentu. Contoh, penulisan partikel pun terpisah. Pada suatu kalimat partikel pun ditulis terpisah dari kalimat yang mempersiapkannya. Contohnya yaitu kami pun turut bersedih atas kepergian beliau. 2. Penulisan partikel per. Obat tersebut harus dikonsumsi sebanyak 3 tablet per harinya. Next. Delapan, singkatan dan akronim. Singkatan adalah hasil penyingkatan atau yang bentuknya berupa huruf atau gabungan. Huruf yang penyebutannya tidak dilafalkan, sedangkan akronim adalah hasil penyingkatan yang berupa gabungan huruf suatu kata, gabungan huruf yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata wajar. Contoh. 1. Singkatan nama seseorang. Contoh, Mohyamin. 2. Singkatan untuk nama resmi lembaga pemerintah. Contoh PGRI, yang artinya Persatuan Guru Republik Indonesia. Singkatan kata dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. Contoh KPD, yang artinya kepada. Next. Materi selanjutnya yaitu angka dan bilangan. Angka Romawi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada 12 aturan penulisan angka dan bilangan dalam kalimat. Berikut penjelasannya. Salah satu yang dilansir dari situs PUEBI. Dinyatakan dengan satu atau dua kata. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali bilangan tersebut dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, hari ini aku sudah makan nasi 4 kali. Kata 4 ditulis menggunakan huruf, karena termasuk bilangan yang bisa dinyatakan dengan satu kata. Next. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Agil. Baik, Saudara Agil. Baik, yang ke-10 adalah kata ganti ku di awal kalimat, kau di awal kalimat, ku di akhir kalimat, mu di akhir kalimat, dan nya di akhir kalimat. Dalam penggunaan bahasa kata ganti menjadi unsur penting yang
sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek untuk harus mengulang penyebutan namanya. Selain itu, kata ganti juga digunakan untuk menyebut benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung sebelumnya. Contoh, laptop itu sudah kujual kemarin. Kata kujual merupakan bentuk kata gantiku. Yang kedua, contohnya, sepatu ini boleh kupinjam. Kata kau pinjam harus digabung atau ditulis serangkai karena kata kau merupakan kata ganti kau di awal kalimat. Laptop itu sudah kujual kemarin. Kata kujual merupakan bentuk kata gantiku. Atau juga bisa aku baru saja menemukan SIM-mu di bawah meja. Kata SIM-mu dapat diberi tanda hubung karena didahului singkatan dan katamu merupakan kata ganti. Yang terakhir contohnya mainan ini miliknya. Kata miliknya merupakan kata gantinya dan banyak lagi contohnya. Next yang ke-11. Yang ke-11 adalah kata sandang si dan sang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2016 yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, para pelanggan mencoba untuk menawar harga barang kepada si penjual. Kita akan bersama hingga sang surya tidak bersinar lagi. Dalam karangan bunga tersebut tersemat surat yang ditulis oleh si pengirim. Kecerdikan membuat si kancil tidak takut terhadap sang raja hutan. Para penonton bersorak ketika wasit mengangkat tangan sang juara. Itu kata sandang si dan sang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya bisa lewat WA ya. Nanti dibalasnya juga lewat WA. Komen di YouTube, Ya. guys. Komen di YouTube dan juga tanya di WA di grup. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, guys. Ya sudah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, wes kan?